Persija Jakarta resmi tendang kiper berlabel Timnas Indonesia. Pemain berdarah Jakarta Paris Elmensdorf ungkap cita-citanya, bela Timnas Garuda. Media Jepang waspadai potensi naturalisasi Eliano Reijnders. Semuanya raih kemenangan. Melihat kiprah pemain Timnas Indonesia di putaran 1 Piala Liga Inggris. Persija Jakarta resmi tendang kiper berlabel Timnas Indonesia. Persija Jakarta resmi melepas kiper berlabel Timnas Indonesia, Cahya Supriyadi, jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2024/2025. Kepergian penjaga gawang berusia 21 tahun itu diumumkan Macan Kemayoran beberapa jam sebelum bursa transfer Liga 1 musim ini ditutup pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 malam. Kebersamaan Persija Jakarta dan Cahya Supriyadi harus diakhiri sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kepergian Cahya tak luput dari kehadiran kiper asing anyar Persija, Carlos Eduardo yang menjadi rekrutan asing terakhir mereka. Tentunya, melepas Cahya bukan keputusan yang mudah bagi Persija karena sang kiper asal Karawang itu produk asli pembinaan Macan Kemayoran. Tercatat, Cahya telah bersama Persija sejak level junior dalam skuad Persija Elite Pro Academy EPA U16, U18, dan U20, hingga akhirnya di Liga 1 2022/2023 promosi ke tim utama sejak awal musim. Total, Cahya telah memainkan 4 laga di Liga 1, di antaranya 1 pertandingan di musim debut, 3 lainnya di musim 2023/2024. Cahya juga pernah membela Timnas Indonesia di beberapa kelompok umur, di antaranya memainkan 6 caps untuk Timnas Indonesia U20 dan 5 caps untuk Timnas Indonesia U19. Bahkan, kiper kelahiran Karawang itu sempat dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia senior meski belum pernah dimainkan sama sekali. Sementara itu, Cahya sendiri telah berpamitan dengan tim pelatih dan rekan-rekan satu tim dalam sesi latihan di Persija Training Ground, Bojongsari. Terbaru info dari pemain keturunan berdarah Jakarta Paris ini ungkap cita-citanya. Satu nama pemain keturunan Indonesia kembali muncul. Masih dari klub asal Belanda, ada nama Paris Elmensdorf yang kini bermain di Feyenoord U21. Pemain kelahiran tanggal 13 Februari tahun 2005 ini memiliki tinggi badan 190 cm. Dari informasi yang dihimpun, Paris juga memiliki darah Indonesia dan Curaçao. Sementara itu dikutip dari postingan @IndoBlueTalent, Paris memiliki darah Indonesia dari ibunya. Ayah dari ibu Paris atau artinya kakeknya diketahui orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta. Dikutip dari data Transfermarkt, Paris mengawali kariernya di AFC Amsterdam. Setelah dari AFC Amsterdam, Paris pindah ke Akademi Feyenoord pada Juli tahun 2015 atau saat usianya masih 10 tahun. 5 tahun di tim akademi, Paris naik kelas ke Feyenoord U17 pada Juli tahun 2020. Tidak butuh waktu lama buat Paris memberikan bukti dengan penampilan apik sehingga ia diganjar kontrak profesional pertamanya pada September tahun 2022. Saat itu ia sudah masuk ke tim U18 Feyenoord. Sang pemain pun menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tanggal 23 September tahun 2022 berdurasi 3 tahun. Kontrak itu membuat sang pemain setidaknya bakal bertahan di Feyenoord sampai 2025. Pelatih kepala Akademi Feyenoord menyebut Paris memang layak untuk dikontrak profesional. Dengan postur hampir 2 meter, posisi asli Paris Elmensdorf sendiri memang seorang bek sayap kanan. Tapi ia bisa diposisikan sebagai bek tengah juga. Bagi Paris sendiri, diberikan kontrak profesional pertama kali di Feyenoord adalah mimpi yang jadi kenyataan. Target besarnya adalah bisa menembus Feyenoord U21 hingga nantinya sampai di tim utama Feyenoord. Dari catatan di Transfermarkt, sejumlah pelatih top di level usia muda pernah melatih Paris. Mulai dari David van den Berg hingga ex-bomber Manchester United, Robin van Persie. Mimpi Paris juga perlahan mulai terwujud saat ia mulai bermain reguler di tim U21 Feyenoord musim lalu dengan catatan 10 laga. Media Jepang ini, waspadai potensi naturalisasi Eliano Reijnders oleh Timnas Indonesia. Bukan Marcelino Ferdinand atau Jens Raven yang menjadi pusat perhatian media Jepang, melainkan Eliano Reijnders, adik dari gelandang AC Milan, Tijani Reijnders. Nama Eliano Reijnders kini mencuat sebagai pemain yang ditakuti akan menjalani naturalisasi oleh Timnas Indonesia, dan dianggap sebagai potensi ancaman baru di kancah sepak bola Asia. Eliano Reijnders bukanlah nama baru dalam radar PSSI. Sudah sejak lama, pemain muda berbakat ini dikabarkan menjadi target naturalisasi. Eliano, yang saat ini berusia 23 tahun,
telah menunjukkan bakatnya sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang hingga sayap kanan dan kiri. Kemampuannya ini semakin diperhitungkan setelah ia berhasil masuk ke tim senior di Eredivisie, liga sepak bola utama di Belanda. Pada musim lalu, Eliano tampil gemilang bersama PEC Zwolle di Eredivisie. Dalam 23 pertandingan, ia berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist, sebuah catatan yang menunjukkan kontribusinya yang signifikan bagi tim. Bahkan, pada pekan pertama Eredivisie musim 2024-2025 melawan FC Utrecht, Eliano dipercaya bermain sebagai starter dan tampil penuh selama 90 menit, membuktikan bahwa ia bukan hanya pemain pelapis, tetapi sudah menjadi bagian penting dari timnya. Dengan prestasi dan bakat yang ia miliki, tidak heran jika PSSI memasukkan Eliano Reijnders ke dalam proyeksi naturalisasi. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, saat ini proses naturalisasi untuk 2 pemain keturunan sedang berlangsung, meski belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas pemain-pemain tersebut. Namun, spekulasi mengenai Eliano Reijnders semakin kuat, terutama dengan adanya perhatian dari media asing. Media tersebut menyebut bahwa kehadiran Eliano sebagai pemain naturalisasi dapat menjadi ancaman serius bagi tim nasional Jepang di masa mendatang. Kekhawatiran ini semakin beralasan mengingat bahwa timnas Indonesia dan Jepang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 November tahun 2024 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Potensi kehadiran Eliano Reijnders di skuad Garuda bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Indonesia, yang kini semakin diperhitungkan di level Asia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Eliano dapat bergabung dengan tim, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di grup tersebut. Masih dari pemain keturunan, melihat kiprah 2 pemain timnas Indonesia di putaran 1 Piala Liga Inggris 2024-2025. Piala Liga Inggris musim 2024-2025 telah memulai pertandingan putaran 1 pada Selasa waktu setempat. Ajang yang kini dikenal dengan EFL Cup ini menjadi panggung bagi 2 pemain timnas Indonesia. 2 pemain tersebut adalah Elkan Bagot yang membela Blackpool dan Nathan Chuaon yang bermain untuk Swansea City. Pada putaran pertama ini, kedua pemain dan masing-masing timnya berhasil meraih kemenangan atas lawannya. Elkan Bagot yang bermain sebagai starter saat Blackpool menghadapi Burton pada laga awal Carabao Cup. Blackpool berhasil menang telak 4-0 atas Burton, sedangkan Swansea yang diperkuat oleh Nathan berhasil menekuk Gillingham dengan skor 4-1. Pada laga ini, Nathan bermain sejak menit awal dan memainkan laga ini selama 67 menit dan berkontribusi baik. Kemenangan yang diraih Blackpool dan Swansea membuat kedua tim berhasil lolos ke putaran kedua. Putaran pertama Piala Liga Inggris sendiri diikuti oleh 70 tim dari kasta League 2, League 1 dan Championship. Seluruh tim bertanding untuk memperebutkan 35 tiket menuju putaran kedua yang akan digabung dengan tim dari Premier League. EFL Cup sendiri menjadi salah satu dari 3 kompetisi utama di Liga Inggris selain Premier League dan FA Cup.